Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ihya Ulumuddin M.Sos selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai wawasan Nusantara dari segi geopolitik. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Yang pertama dari anggota kelompok kami ada Fitri Rahmawati dengan NIM 041. Yang kedua ada Muhammad Rian Fajri Hidayat dengan NIM 049. Yang ketiga, ada Windy Hafizah Susilowati dengan NIM 050. Dan yang keempat, ada saya sendiri, Nurfati Hanifah dengan NIM 070. Dan yang terakhir, ada Ahmad Lutfi Wirawansyah dengan NIM 076. Nah, selanjutnya, pada video kali ini, kami ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, yaitu ada pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, ada wawasan Nusantara dari segi geopolitik. Dan yang keempat, ada tantangan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, ada fungsi dan implementasi wawasan Nusantara di masyarakat. Untuk menyingkat waktu, yuk kita simak video kali ini. Sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik lingkup internal maupun eksternal, dengan mengutamakan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan. Kemudian, wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara simetris atau secara mendasar. Kemudian secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara kontekstual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua konsep utama, yaitu yang pertama 3Tra, di mana konsep ini memahami wawasan Nusantara menjadi 3, yaitu yang pertama geografis, pengetahuan mengenai letak Indonesia, yang kedua demografis, pengetahuan mengenai distribusi dan komposisi penduduk Indonesia, yang ketiga yaitu strategis, pengetahuan mengenai kekayaan sumber daya alam. Terus yang kedua yaitu Pancagatra, di mana konsep ini memahami wawasan Nusantara menjadi 5, yaitu yang pertama ideologi, yakni pengetahuan mengenai negara Pancasila mencakup semua nilai bukti dan implementasinya. Yang kedua politik, pengetahuan mengenai kekuasaan dan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang ketiga ekonomi, yaitu pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat yaitu sosial budaya, pengetahuan mengenai keragaman budaya. Yang kelima pertahanan dan keamanan, yaitu pengetahuan mengenai pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman luar maupun dalam. Untuk selanjutnya, mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Satu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan wilayah, kesatuan tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Satu persepsi atau pandangan yang berbeda dalam satu tujuan bersama akan mewujudkan kesatuan, kebersamaan, dan keserasian sehingga menimbulkan gejolak sosial yang dapat merugikan bangsa keseluruhan sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Contohnya yaitu perilaku korupsi. Perilaku ini memungkinkan diri sendiri tidak bertanggung jawab, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Negara yang tidak bisa menyamakan persepsi atau pandangan yang sama akan menimbulkan konflik yang berlarut-larut sehingga menghasilkan bangsa yang gagal.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara dari segi geopolitik. Geopolitik didefinisikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional suatu negara yang apabila dijalankan dan berhasil akan memberi dampak langsung terhadap sistem politik suatu negara. Di dalam teori geopolitik Frederick Ratzel 1844 sampai 1904, Frederick Ratzel berpendapat bahwa negara diibaratkan sebagai organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang membutuhkan ruang hidup yang cukup agar dapat bertumbuh dengan subur. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Kellen 1864 sampai 1922. Menurut Rudolf Kellen, negara merupakan satuan dari sistem politik yang menyeluruh dan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan ratu politik. Geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pada hubungan internasional. Indonesia berpijak pada paham nasionalisme dan menolak pandangan Chauvinisme. Sementara tantangan akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern tantangan besar teknologi perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola siap masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Tapi satu ekonomi yang berdasarkan kepada hak individu atas beragam barang dan kebebasan individu di mana ini merupakan pemenuh kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat untuk negara yang berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM diperlukan landasan operasional berupa GBHM agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan. Kondisi nasional pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas pemberdayaan masyarakat, diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, ada tujuan wawasan Nusantara, yaitu mewujudkan rasa cinta negeri atau nasionalisme yang tinggi dengan cara mementingkan kepentingan umum masyarakat dibandingkan dengan kepentingan satu suku, ras, atau wilayah tertentu. Yang kedua, menjadi arahan atau dasar pemahaman kepada masing-masing individu untuk tetap mencintai negerinya sendiri dengan saling menghargai atau toleransi menjalin kasih antar sesama. Poin yang kedua, ada fungsi wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara ini memiliki fungsi terhadap kehidupan masyarakat dan negara, di mana fungsi ini meliputi konsep seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni pertahanan dan keamanan nasional, kewilayahan Indonesia, pembangunan dan ketahanan nasional. Selanjutnya, ada implementasi masyarakat dari tujuan wawasan Nusantara. Masyarakat yang sudah mengetahui tujuan, fungsi, dan asas wawasan Nusantara tentu bisa mengimplementasikan sikap kehidupannya di dalam kehidupan sosial yang religius dan nasionalisme. Nah, implementasi masyarakat yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, dari bidang pertahanan dan keamanan Nusantara, yaitu masyarakat bisa mendisiplinkan diri dengan sikap cinta dan membela tanah air. Dan yang kedua, ada dari bidang politik, yaitu masyarakat bisa menjalankan perintah yang sudah dicatat dalam perundang-undangan dan menjalankan kewajiban sebagai masyarakat yang berpolitik demi tercapainya keadilan dan persatuan. Nah, yang ketiga, ada dari bidang ekonomi, yaitu masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dengan cara melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, ada bidang sosial, yaitu sikap saling menghargai dengan adanya sebuah perbedaan baik dari bahasa, suku,
ras, dan budaya, tetap melestarikan budaya daerah masing-masing, serta menjunjung tinggi kebersamaan yang terdiri dari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai wawasan Nusantara. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom chat di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.